Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasrat Murni Gula SPD. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Moroe, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 1 di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan tema teks cerita fantasi. Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Berdiri. Pada ibu guru kita, hormat dan Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. gerak. Silakan duduk. Bagaimana kabar anak-anak kami? Sehat. Masih semangat? Masih. Sarapan tadi dari rumah? Sudah. Baiklah. Nah, sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan menyerahkan diri kepada Yang Kuasa. Silakan anak-anak ceria membawakan kita dalam doa. Baik, sekarang Ibu mengabsen ya. Silakan dijawab hadir kalau hadir ya. Ya, Bu. Abel Kasewarbu, Hadir, Bu. Angeli Penagule, Hadir, Bu. Arwadin Alwarbu, Hadir, Bu. Eva Patra, Hadir, Bu. Jessica Gule, Kamila Dewarubu, Hadir, Bu. Kriston Pegule, Hadir, Bu. Meman PJ Gule, Nadia Gewarubu, Nur Cahyani, Raflian Erzai, Hadir, Bu. Rivaldo S. Warubu, Hadir, Bu. Selvin Pegule, Stephen Amarubu. Hadir, Bu. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional yang dipimpin oleh anak kami Selvin. Silakan ke depan. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sekarang kita masuk pada pembelajaran kita. Sebelum kita masuk pada materi kita, sebelumnya Ibu menanyakan materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu apa kemarin? Coba, siapa yang tahu? Hadir, Bu. Oh iya, silakan. Menulis teks deskripsi. Bagus, silakan duduk. Satu lagi, deskripsi. Ya, Bu. Oke, silakan berdiri dulu. Deskripsi adalah teks atau paragraf yang menggambar suatu objek. Tepuk tangan. Nah, dalam menuliskan teks deskripsi itu ada langkah-langkah yang harus kita ketahui dalam menyusun teks deskripsi. Yang tahu, tepuk tangan. Hadir, Bu. Silakan berdiri. Langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi ada 5. Langkah yang pertama adalah tentukanlah subjek yang akan dideskripsi dan buatlah judul. Langkah kedua, buat
buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsi. Langkah ketiga, carilah data dari subjek yang akan ditulis. Langkah keempat, tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka, teks tanggapan deskriptif atau identifikasi, paragraf deskripsi bagian 1, deskripsi bagian 2, deskripsi bagian 3, dan paragraf penutup. Langkah kelima, perintilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Tepuk tangan. Ada semangat? Tetap semangat ya? Iya. Belajar di rumah. Karena belajar itu membuka wawasan. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita yaitu teks cerita fantasi. Sebelum kita masuk pada teks cerita fantasi, Ibu memberitahukan apa kompetensi dasar atau KD kita. Kompetensi dasar atau KD mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Sedangkan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi ada 2. Menganalisis ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Sedangkan nomor 2, indikator yang kedua yaitu menguraikan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Bagian C-nya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu 1. Menganalisis ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. 2. Menguraikan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, sebelum kita masuk pada materi cerita fantasi, terlebih dahulu Ibu menanyakan apa itu fantasi. Pernah dengar fantasi? Apa itu fantasi? Fantasi adalah khayalan imajinatif. Bagus. Siapa lagi? Silakan. Nah, Fantasi adalah sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. bagus, sungguh luar biasa anak-anak Ibu. Ini buktinya kalau dari rumah tadi sudah belajar, sudah mempersiapkan diri untuk materi yang akan kita ajarkan pada hari ini. Siapa lagi yang tahu? Ada? Oke. Nah, fantasi itu adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menunturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan imajinatif atau rekaan belaka. Tujuannya itu untuk menghibur yang membaca dan meningkatkan daya imajinatif pembaca. Coba kita baca secara bersama-sama tentang pengertian teks fantasi atau cerita fiktif. 1, 2, 3. Bahan bertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menunjukkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian berupa angan-angan, khayalan imajinasi, atau rekaman belaka. Nah, itu namanya imajinasi. Lanjut. Jenis-jenis cerita fantasi. Cerita fantasi itu mempunyai jenis berdasarkan kesesuaian dan berdasarkan latar cerita. Satu-satu. Berdasarkan kesesuaian terdiri dari 2, yaitu cerita fantasi
fantasi total dan cerita fantasi iri. Cerita fantasi total silakan dibaca anak kami. Jupiter berdiri nak. Silakan dibaca nomor 1 cerita fantasi anak kami ini. Cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupannya, menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Oke, tadi berdasarkan kesesuaian terdiri dari 2 cerita fantasi total dan cerita fantasi iri. Cerita fantasi total itu contohnya cerita fantasi kekuatan ekor biru naga, total fantasi penulis. Nah, yang kita bahas pada saat ini adalah cerita fantasi total dengan judul kekuatan ekor biru naga. Kita lanjut. Berdasarkan latar cerita dibacakan oleh Meiman. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu latar lintas waktu dan latar waktu sejaman. 1. Latar sejaman berarti latar yang digunakan satu masa atau fantasi masa kini, fantasi masa lampau atau fantasi masa yang akan datang, atau futuristik. 2. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan 2 latar waktu yang dibedakan, atau misalnya masa kini dengan zaman bersejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang, atau futuristik. Bagus. Akan belajar di rumah. Nah ya, diulang-ulang yang membacanya di rumah ya. Biar kita membaca itu tidak tersendak. Nah, kalau banyak membaca pasti kita tidak tersendak-sendak membacanya. Bisa kan? Bisa. Yang lagi dari rumah. Biar menjadi bekal dosa yang akan datang. Kalian ini generasi penerus. Coba nanti kalau yang sudah PNPN itu pensiun, siapa yang akan menggantikan? Kalian kan? Iya. Coba kalau tidak ada kalian, siapa yang menggantikan? Tidak ada kan? Tidak ada yang mengajari nanti keturunan kalian. Turun-temurun, ya kan? Iya. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri teks cerita fantasi. Sebuah cerita dapat dikatakan sebagai cerita fantasi atau fiksi apabila memiliki ciri-ciri unsur-unsur berikut ini. Ini cerita yang terbuka. Kedua, terdapat keanehan, misterius dan keajaiban. 3. Latar. 4. Tokoh yang unik. 5. Fiksi atau khayalan. 6. Gaya bahasa. Ibu telah mengatakan tadi bahwa cerita fantasi itu berupa fiktif belaka. Kan ada di film-film itu kan? Iya. Siap ditampilkan ini film ini berupa fiktif belaka. Belaka berarti tidak benar-benar terjadi. Kita lanjut. Diamati ya. Saya akan membacakan satu buah contoh Nah, di tugas kita nanti cerita fantasi. kita akan membahas tentang Tugas unsur kalian cerita adalah fantasi mencermati berdasarkan teks atau cerita fantasi yang kita tayangkan pada saat ini. Silakan diamati, silakan dibahas, silakan dinyalakan. akan saya bacakan berikut ini. Simak baik-baik. Cerita fantasi. Kekuatan ekor biru naga. Sebuah karya Uki Aguston. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan.
Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan. Hari itu sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta, tanah Modo. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kami. Jumlah pasukan bertambah. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak lama. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanah Modo, susul menyusul untuk air yang umum. Itu adalah berupa video. Nah, ini contoh teks cerita fantasi tentang kekuatan ekor biru kasta. Sudah mendengar tadi kan? Sudah. Ada yang analisis? Sudah. Sekarang kita membentuk kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4 silakan dibentuk kelompoknya berdasarkan nama-nama kelompok masing-masing. Baik, kita lihat mejanya. Kasih keluar tutupnya. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Nah, pola pengembangan fantasi terdiri dari 4, yaitu orientasi, merupakan gambaran umum pengenalan tokoh, deskripsi, latar tempat di mana peristiwa itu terjadi, serta menampilkan pengenalan konflik dalam cerita yang merupakan imaji pengarang. Keduanya, komplikasi. Komplikasi itu merupakan rangkaian peristiwa yang merupakan hubungan sebab akibat sehingga memunculkan masalah-masalah awal hingga sampai ke puncak permasalahan. Ketiga, resolusi merupakan imajinasi pengarang yang mana pada bagian ini tidak akan memunculkan perumitan baru. Pada struktur resolusi, pengarang berupaya untuk mengakhiri konflik yang ada dan menutup cerita yang dibuatnya. Dapat dilakukan dengan pola perubahan waktu adanya keterkejutan. 4, ending merupakan akhir dari sebuah cerita atau sebagai penutup cerita fantasi biasanya dapat berupa happy ending dan sad ending. Nah, kita melanjutkan diskusi kelompok kita mengetahui karakteristik kalimat dan kata pada fantasi. Teks cerita fantasi menggunakan sudut pandang penokohan seperti aku, saya, kami, mereka, dan nama orang. 2. Teks cerita fantasi menggunakan kata sifat dari hasil pengamatan panca indera untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tokoh, latar, tempat, waktu, suasana, sosial, dan konflik yang ada. Dan 3. Menggunakan kata metafora, kiasan, dan personifikasi. 4. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi, penanda urutan waktu seperti teks narasi, misalnya selanjutnya, akhirnya, pada mulanya. 5. Menggunakan kalimat atau ungkapan langsung atau direct expression untuk menambah cita rasa isi cerita. Ungkapan ini diungkapkan dalam bentuk dialog. Nah, berakhir sudah materi kita. Sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah. Sekarang ibu membagikan LKPM kan? Masing satu lembar ya.
Ya. Harus dikerjakan ya. Ya, Bu. Jangan kalah dengan kelompok yang lain. Ada yang tidak ada pen? Ya. Pinjamkan kawan dulu. Yang ada dua pen silakan dibagikan sama teman-teman yang tidak punya pen. Di sini dengan kita kasih jawabannya ya. Sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 4 sudah? Kelompok 2 ya? Harus bersaing sehat ya. Ya, Bu. Siapa lagi yang tulis ya? Diberitahu ya? Oke, silakan dikerjakan. Kerjasama ya, bukan kerjasama dengan kelompok yang lain, tapi kerjasama dengan kelompoknya. Mewakili kelompok 1 siapa? Siapa? Carmila, silakan berdiri. Soal yang pertama yaitu analisis cerita fantasi, kekuatan ekor biru naga, dan uraikan unsur intrinsik berdasarkan teks cerita fantasi di atas. Unsur intrinsik, tema, penjelasan, pertempuran atau peperangan. 2. Latar, bagian A, latar tempat, B. Latar waktu, C. Latar suasana. Penjelasan, A. Pulau Tanamado, B. Hari itu, hari di mana pasukan Nagata berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. C. Menegangkan. Alur penjelasan maju. Maju ya. Ya. 4. Sudut pandang, penjelasan sudut pandangnya yaitu orang ketiga. 5. Tokoh, penjelasan tokoh utamanya yaitu Natraga, tokoh pendamping yaitu Dewi Kabut, pasukan siluman serigala, semut, rayap, dan para tikus. 6. Penokohan protagonis yaitu
sewenang-wenang. Pendamping dari kabut, semut, rayap, dan para tikus karakteristik suka membantu. 7. Apabila kita bersatu, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kita. Itu amanatnya ya. Kejahatan pasti akan kalah juga. Bekerja sama adalah tindakan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Soal kedua, berdasarkan cerita fantasi di atas, uraikan jenis cerita fantasi dari kekuatan ekor biru Nataga. Jawaban 1. Cerita fantasi total adalah berisi fantasi pengarang tentang objek. 2. Cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang mengungkapkan nyata. Cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, tempat, dan peristiwa dalam kehidupan nyata. Tangan buat 1. Sudah. Sudah. Salah satunya aja nanti dia amanat ya. Oke. Dan Pertanyaan. Analisis cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga dan uraikan unsur intrinsik berdasarkan teks cerita fantasi di atas. Unsur intrinsik teks cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga. Unsur intrinsik penjelasan. 1. Tema. Penjelasan silakan kelompok 3. Pertanyaan yang pertama, analisis cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga dan uraikan unsur intrinsik berdasarkan teks cerita fantasi di atas. Jawaban, unsur intrinsik. Tema yaitu pertempuran dan peperangan.
Dua, latar tempat Pulau Tanamodo. Latar waktu hari itu, hari di mana pasukan Nataga berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Latar suasana yaitu menenangkan. 3, alur yaitu maju. 4, sudut pandang orang ketiga. Tokoh yaitu tokoh utama Nataga, tokoh pendamping dari pasukan siluman serigala, semut, rayap, dan para tikus. 6, penokohan. Protagonis Nataga, karakteristik pemberani, cepat mengambil keputusan. Antagonis pasukan siluman serigala, karakteristik serakah, sewenang-wenang. Pendamping yaitu Dewi Kabut, semut, rayap, dan para tikus, karakteristik suka membantu. Amanat, apabila kita bersatu, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kita. Kejahatan pasti akan kalah juga. Bekerja sama adalah tindakan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Pertanyaan kedua, berdasarkan cerita fantasi di atas, uraikan jenis cerita fantasi dari kekuatan ekor biru Nataga. Jawaban yang pertama adalah jenis cerita fantasi total. Cerita fantasi total adalah berisi fantasi pengarang dan Jack. Jawaban yang kedua adalah cerita fantasi irisan. Adalah cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi mengungkapkan nama-nama dalam kehidupan nyata, tempat dan peristiwa dalam kehidupan nyata. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Sekarang silakan. Soal nomor 1. Analisis cerita fantasi. Kekuatan ekor biru Nataga dan uraikan unsur implisit berdasarkan teks cerita fantasi di atas. Jawaban. Unsur implisit. Penjelasan. 1. Tema. Penjelasan kekejaman dunia. 2. Latar. A. Latar waktu. B. Latar waktu. C. Latar suasana. A. Pulau Tanamodo. B. Hari itu hari di mana pasukan Nataga berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. C. Menegangkan. 3. Alur. Maju. 4. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang. Pandang orang ketiga. 5. Tokoh utama Nataga. Tokoh pendamping Dewi Kabut, pasukan siluman serigala, semut, rayap, dan para tikus. 6. Penokohan. Protagonis Nataga, karakteristik pemberani, cepat mengambil keputusan. Antagonis pasukan siluman serigala, karakteristik serakah, sewenang-wenang. Pendamping Dewi Kabut, semut, rayap, dan para tikus, karakteristik suka membantu. Amanat. Bekerja sama adalah tindakan yang terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah atau permasalahan. Soal nomor 2. Berdasarkan cerita fantasi di atas, uraikan jenis cerita fantasi dalam kekuatan ekonomi Nataga. Jawaban. Jenis cerita fantasi total adalah berisi fantasi pengarang tentang objek. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Semua jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 luar biasa. Benar semuanya. Sebelum Ibu menyimpulkan tentang hasil dari diskusi kita pada hari ini, kita tepuk tangan 3-3-7. Bisa? Bisa. 1, 2, 3.
Rupanya di Pulau Tanah Moro. Latar waktunya di mana? Hari itu. Hari di mana pasukan Gatot Nataga berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air ke Cina. Tapi kalau latar suasana di mana? Bagaimana latarnya? Menegakkan. Sedangkan dua alur kata Maju. alur maju. Benar semua kan itu. Cuman temanya berbeda-beda, ya kan? Iya. Tapi tujuannya sama. Ketiga, sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga. Ya. Tokoh utamanya siapa? Nataga. Nataga. Tokoh pendampingnya siapa? Dewi Tabur. Pasukan Saliman Bergaya. Semut. Rakyat hebat tikus. Benar semua. 6. Perempuan. Bagaimana Nataga? Dia sifatnya Protagonis. Protagonis itu karakteristiknya pemberani, cepat mengambil keputusan. Antagonis, pasukan siluman serigala. Karakteristiknya serakah. Bukan sewenang-wenang. Tindak tanpa memikirkan terlebih dahulu. Nah, pendamping. Tadi pendampingnya Dewi Tabur, Semut Rakyat, dan para sebenarnya apa? Sama semua tadi kan? Iya. Apabila kita bersatu, tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kita. Iya. Intinya. Nah, kalau ada yang mau bertanya, ada? Tidak ada kan? Iya. Sudah tahu semua? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Sudah. Nah, ke minggu depan kita akan masuk pada materi kita pada saat kita melanjut materinya, tetapi tadi ini kita pakai teks, ya kan? Iya. Minggu depan kita akan mempresentasikan tiap kelompok dengan bahasa kita sendiri. Tidak membaca buku, tapi tidak bahasa buku, tapi dengan bahasa sendiri. Yang namanya bahasa sendiri tidak berpedoman sekali pada Buku. teks yang ada di buku. Itu harus yang penting tujuannya sama. Bagaimana? Terus semangat ya? Iya. Semangat untuk belajar. Tahu biar semangat belajar. Tidak. Pertama dulu kalau kita pergi ke sekolah harus Mandi. tidak mandi cepat ngantuk nanti kan? Iya. Dan itu sarapan. Tidak sarapan mana ada kekuatannya untuk belajar. Yang ada cuma perutnya kencongan, mau makan, mau cepat pulang, ya kan? Iya. Siapa yang mau cepat pulang? Tidak mau cepat pulang. Mau. Tapi sini Tidak. tidak. Oke. Tugas kita adalah Ibu memberikan tugas di rumah membaca teks cerita fantasi ini dan menunjukkan atau menganalisis teks cerita fantasi tentang cerita Nataga yang tadi, menentukan unsur-unsur yang lainnya. Silakan dibaca lagi nanti ya. Ya, Bu. Bukan tokoh-tokohnya, simpulkan cerita ini. Ibu sudah menanyakan kan? Iya. Sudah dicatat tadi kan? Sudah. Jadi silakan dikerjakan di rumah. Ibu periksa minggu depan. Kalau ada yang benar semua, ibu kasih hadiah. Gitu kan? Bisa. Yang kurang-kurang benar, ibu kurang-kurang sedikit hadiahnya. Berbeda dengan yang benar semua. Yang penting dapat hadiah. Oke, ada lagi pertanyaan? Iya. Oke, sebelum kita pulang, siapa teman kita yang memimpin kita dalam doa? Siapa tadi? Oke, silakan ke depan. Asalkan suaranya, karena situasi hujan tidak kedengaran sama teman-temanmu. Sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, marilah kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa
agar kita selamat dalam perjalanan. Berdoa dimulai. Puji Tuhan, berterima kasih kepadamu Tuhan dan Roh Kudus semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan dibereskan bukunya. Selamat